Kembali lagi kita di ibadah Rocky Online. Nah, adik-adik pasti udah siap kan untuk memuji dan menyembah Tuhan? Pasti dong, udah siap banget tuh, udah pada berdiri, udah Keren pada banget. semangat. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Kak Billy pimpin dalam doa ya. Oke, siap. Yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah menyertai kami, memberikan kami kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau di ibadah Rocky kali ini. Biarlah hati kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik Rocky, yuk kita memuji Tuhan dengan lagu ini. Pasti adik-adik semua udah tahu sama lagu ini kan? Coba kakak dengerin dulu semana suaranya. Bener banget, lagu Setinggi-tingginya Langit. Nah, adik-adik yang udah tahu, yuk kita nyanyi sama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Minyak langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yuk adik-adik, kita lebih semangat lagi nyanyiin lagu ini ya. Setingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku
menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Yuk adik-adik, sekali lagi kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau yang siapkan hati kami, buka telinga kami dan pikiran kami, agar dapat mendengar dan menerima pesan-Mu dengan baik dan melakukannya di kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kak Ica. Ayo Bil, main yuk. Nih bikin gambarnya kayak gini. Oh, gambar kayak gini ya? Iya. Bisa, ini mah gampang Kak. Tuh, ikutin ya. Ini kuning nih, di sini Kak. Kok di situ sih Bil? Iyalah, bentuknya Nih, ini kayak kan gini. gambarnya di sini. Harusnya di sini Bil. Bener di sini tuh, kebalik kayaknya. Nah, udah di situ Kak, bener. Enggak Bil. Kok enggak sih? Iya nih tuh. Bener ini masuk tuh. Tuh, ini di sini. Kak Ica mah. Billy kok gitu sih pasangnya? Bener Ini Kak, harusnya di sini Bil. Kamu salah. Udah bener. Gimana sih Kak Ica mah udah dibilang bener. Bil, Tuh. ikuti gambarnya. Ini kan sudah ada gambarnya. Iya, ini kuning Kalau Billy tuh. nggak ikutin, gambarnya nggak jadi kayak begini. Udah terserah Kak Ica aja. Aku nggak mau main lagi. Ya Billy. Kak Billy. Masa main puzzle-nya semaunya sendiri seperti itu sih? Gak mau ngikutin gambarnya. Padahal udah ada nih. Ya udahlah. Aku rapiin sendiri aja puzzle-nya. Ada adik-adik Rocky. Halo adik-adik Rocky. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa diberkati kan? Nah sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran dan hati yang mau diajar dan dibentuk. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita tentang ini? Terus yang ini juga, masih ingat nggak ceritanya? Kak Elda sempat puterin videonya loh 2 minggu yang lalu. Ya, cerita tadi, cerita tentang Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur dan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini yang sudah kita pelajari selama 2 minggu kemarin ya adik-adik. Nah, minggu pertama kemarin kita belajar bareng sama Kak Elda tentang lakukan saja apa yang Tuhan minta. Terus kemudian minggu lalu sama Kak Tasya kita belajar tentang semakin bertambah. Oke, kalau gitu masih dari kisah yang sama, minggu ini kita mau belajar tentang rencana terbaiknya.
Yuk sama-sama kakak katakan ya. 1, 2, 3. Rencana terbaiknya. Betul sekali. Nah, adik-adik tahu nggak gambar ini? Gambar apa nih? Itu gambar tentang Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Adik-adik pasti masih ingat ya ceritanya waktu Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Saat itu para pelayan disuruh oleh Maria, lakukan saja apa yang Tuhan Yesus minta kamu lakukan. Dan mereka percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga saat itu terjadi deh mujizatnya. Kemudian gambar berikut ini juga. Nah, anak kecil ini juga melakukan hal yang sama. Dia mau menyerahkan bekalnya kepada Tuhan Yesus. Sehingga bekalnya yang hanya 5 roti dan 2 ikan itu bisa jadi cukup untuk 5.000 orang. Bahkan bersisa lagi 12 bakul. Wah, keren banget ya adik-adik ya. Dari 2 cerita tadi itu kita lihat bahwa mereka semua ini berserah kepada Tuhan. Berserah itu apa ya Kak? Berserah itu menyerah. Udahlah, gak mau lagi, udah terserah gitu. Gitu gak sih berserah itu? Menurut adik-adik gimana? Nah, berserah itu bukan menyerah atau bukan lagi tidak mau melakukan apa-apa. Bukan atau udah deh aku berserah sama Tuhan, aku jadi gak mau mengerjakan lagi, gak mau belajar lagi, gak perlu baca buku lagi. Tidak ya, jadi berserah itu kita tetap melakukan sesuatu, melakukan bagian kita seperti para pelayan dan anak kecil tadi. Kalau pelayan, mereka tetap melakukan apa yang Tuhan suruh. Kalau seperti anak kecil tadi, dia mau memberikan 5 roti dan 2 ikannya kepada Tuhan. Nah, itu berserah. Dia mau melakukan sesuatu dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna dan penuh damai sejahtera. Nah, seperti di super kebenaran kita hari ini, yuk kita sebutkan sama-sama ya super kebenaran kita. 1, 2, 3. Tuhan selalu punya rencana yang baik. Sekali lagi, super kebenaran, Tuhan selalu punya rencana yang baik. Amin. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan itu sudah punya gambar yang lengkap tentang kehidupan adik-adik dan kehidupan kakak. Dari adik-adik lahir sampai adik-adik besar nanti, Tuhan tuh sudah tahu, Tuhan sudah punya gambarnya. Seperti gini, kakak kan tadi lagi main puzzle ya sama Kak Billy. Seperti begini nih adik-adik, jadi Tuhan tuh sudah punya gambarnya yang lengkap. Nah, terus kemudian kita ini hanya taunya kepingan demi kepingan seperti gambar-gambar ini, kita cuma tahu kepingan-kepingannya aja. Nah, bagian kita adalah mau taat dan senantiasa dengar-dengaran sama Tuhan supaya kita tahu meletakkan kepingan-kepingan ini di mana, dan kepingan-kepingannya bisa pas ya sama gambarnya, bisa jadi seperti gambar ini. Nah, Tuhan itu sudah tahu kepingan hidup kita tuh seperti apa dan nanti hidup kita akan seperti apa. Tuhan tuh sudah tahu. Bagian kita adalah taat dan senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan lewat apa? Pujian, penyembahan, terus lewat firman Tuhan, baca firman, terus memuji Tuhan. Tuhan akan banyak bicara kepada adik-adik juga kepada kakak melalui firman Tuhan, juga melalui pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Siapa di sini yang mau percaya sama rencana Tuhan? Angkat tangannya. Wih, semua mau percaya ya sama rencana Tuhan. Kita sama-sama tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang penuh damai sejahtera. Amin? Amin. Iya. Kita lihat lagi ke cerita yang kita pelajari beberapa minggu ini. Sebenarnya ada beberapa petunjuk jalan loh di situ adik-adik. Nah, petunjuk jalan yang pertama yaitu di pesta pernikahan. Di situ Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Sebenarnya kalau kita mundur lagi ke belakang, kalau kita pakai mesin waktu sampai ke zamannya Musa dalam perjanjian lama, saat itu Tuhan memerintahkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Saat itu ketika Firaun tidak membiarkan bangsa Israel pergi, Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Nah, ada yang tahu nggak tulah pertamanya apa?
Ayo, ada yang tahu? Yang tahu tulis di kolom komentar ya, tulah pertamanya saat itu apa? Nah, sekarang kakak jawab nih. Tulah pertamanya adalah Musa mengubah air di Mesir menjadi darah. Saat itu waktu di Mesir, Musa mengubah air menjadi darah. Nah, kemudian kita maju lagi ke zaman Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, kira-kira adik-adik ya, gampang gak sih mengubah air menjadi anggur atau air menjadi darah? Itu mungkin gak ya dilakukan oleh kita manusia? Menurut adik-adik mungkin gak? Bisa gak ya kita lakukannya? Bisa gak? Itu tidak mungkin ya adik-adik, itu sulit. Tapi tahu gak adik-adik? Bagi manusia sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi di petunjuk jalan yang pertama ini kita diingatkan lagi tentang apa yang pernah Tuhan lakukan dulu juga kepada bangsa Mesir. Oke, kemudian petunjuk jalan yang kedua. Nah, petunjuk jalan yang kedua ini saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang saat itu mengikuti Tuhan Yesus. Itu merupakan mujizat yang sebenarnya pernah Tuhan lakukan berabad-abad yang lalu. Di zamannya Musa juga nih, waktu Musa bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saat mereka di padang gurun, bayangin nih, ini gambar padang gurun ya, di belakang nih kakak tampilin. Panas kayak gini, pasir semua di mana-mana. Gampang nggak ya kita cari makanan dan minuman? Susah ya mau cari makanan, minuman. Mungkin saat itu bekalnya mereka sudah habis. Tapi di sana di padang gurun Tuhan buktikan mujizatnya Tuhan. Tuhan menyediakan makanan dan minuman, bahkan kebutuhan bangsa Israel saat itu Tuhan kirim mana jadi makanan mereka. Terus juga Tuhan mengeluarkan air dari batu untuk mereka minum. Dan Tuhan juga mengirim burung puyuh saat waktu itu bangsa Israel pengen makan daging. Tuhan kirim burung puyuh. Nah, segitu kerennya ya Tuhan kita tuh memperhatikan setiap kebutuhan kita. Dan itu pun yang dilakukan Tuhan Yesus pada zamannya Tuhan Yesus juga adik-adik. Musa pernah ngomong sama bangsa Israel seperti ini, bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi yang seperti dia. Nah, sebenarnya saat Musa ngomong begitu, Musa itu sedang bernubuat, atau Musa tuh sedang berbicara tentang Tuhan Yesus nanti akan datang loh, dia juga akan melakukan hal yang seperti ini. Tuh, Musa juga berkata begitu kepada bangsa Israel. Jadi cerita tentang Tuhan Yesus itu sudah disampaikan dari ribuan tahun sebelumnya. Nah, kita baca sama-sama dalam Yohanes 5 ayat 46 ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Itu kata Tuhan Yesus kepada bangsa Israel waktu Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus juga menyebutkan dirinya seperti air. Siapa yang tahu maksudnya apa ya? Nah, Tuhan Yesus itu seperti air hidup adik-adik. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia memberi kita air hidup yang memuaskan kebutuhan rohani kita. Kalau tadi kebutuhan jasmani, makan, minum, apa yang dipengenin, yang diingini. Nah, tapi tidak sampai di situ, Tuhan juga memenuhi kebutuhan rohani kita karena Dia adalah air hidup. Melalui mujizat Tuhan Yesus, Dia mau menunjukkan bahwa Dia dapat memenuhi kebutuhan kita. Yuk sama-sama kakak ya, ikutin ya. Dia dapat memenuhi kebutuhanku. Oke. Jadi kita tidak perlu khawatir apa yang kita butuhkan, tapi yang perlu kita lakukan adalah kita fokus sama Tuhan. Kita mencari hal-hal yang berasal dari Tuhan. Karena Tuhan ngomong juga nih di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuh, Tuhan Yesus berkata bahwa jika kita mencari Dia di atas segalanya dan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, maka Dia akan memberi kita semua, sama-sama katakan, semua yang kita butuhkan. Amin? Amin. Oke, petunjuk yang ketiga. Sekarang kita masuk ke petunjuk ketiga, yaitu perjanjian baru.
Tadi di petunjuk pertama kita sudah bahas tentang air yang berubah menjadi anggur. Terus kalau di perjanjian lamanya itu air berubah menjadi darah. Kemudian di petunjuk yang kedua tadi kita bahas juga tentang roti. Nah, tahu nggak adik-adik, sebenarnya dua petunjuk tadi itu mengarahkan kita pada saat Tuhan Yesus perjamuan terakhir. Nah, waktu Tuhan Yesus perjamuan terakhir bersama murid-muridnya itu, di situ Tuhan Yesus melambangkan roti itu adalah tubuhnya dan anggur adalah darahnya. Jadi sebenarnya saat itu Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa kematiannya Tuhan di atas kayu salib itu adalah untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Wah, Tuhan baik banget ya adik-adik ya. Roti tadi melambangkan tubuhnya yang dipecah-pecahkan dan anggur melambangkan darahnya yang ditumpahkan bagi kita. Melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita disembuhkan, dosa kita diampuni, kita diselamatkan, dan Tuhan Yesus menyediakan semua, katakan sama-sama kakak, semua kebutuhan jasmani kita maupun rohani kita. Nah, satu hal yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mau percaya Tuhan Yesus? Wih, semua mau percaya Tuhan Yesus. Keren adik-adik. Nah, adik-adik, sampai di sini kita tahu bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang baik bagi kita ya. Tuh, bahkan sejak dulu dia sudah ngasih tahu bahwa dia akan datang dan dia akan menyelamatkan manusia, akan menebus manusia dari kesalahan-kesalahannya. Gitu. Nah, kalau gitu adik-adik, kita sama-sama mau percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik bagi kehidupan kita. Dan jika kita mengasihi Dia dan berjalan dalam kehendak-Nya, maka Tuhan akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Amin. Nah, super ayat hari ini, yuk sama-sama kakak katakan Yeremia 29 ayat 11. Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, untuk adik-adik Ruby, ayat hafalannya atau super ayatnya hanya sampai di sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, kata kamunya boleh diganti dengan nama adik-adik. Jadi seperti ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai, misalnya Tirsa ya, mengenai Tirsa. Gitu. Nah, untuk kakak-kakak Ruby dan Safir, ayatnya diteruskan sampai selesai. Oke? Nah, itu saja adik-adik firman Tuhan kita hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini Bapa. Kami percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu penuh damai sejahtera bagi kehidupan kami. Rancangan-Mu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi anak yang taat, yang mau dengar-dengaran, yang mau setia Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sama-sama mau melakukan firman Tuhan. Amin. Eits, jangan kemana-mana dulu. Sekarang waktunya kita ngapain? Ayo. Waktunya kita Creative Time. Hore! Nah Kak, Creative Time kita kali ini mau ngapain ya? Creative Time kita kali ini mau bikin stamp painting. Nah, stamp paintingnya itu ngapain sih Kak? Jadi adik-adik, Kakak akan membagikan nanti di situ dua gambar. Ada gambar ikan dan gambar pelangi. Adik-adik boleh pilih salah satunya yang mana mau adik-adik kerjakan. Kemudian adik-adik mewarnai gambar tersebut. Jadi gambarnya nanti kosongan ya.
Seperti contoh di belakang ini gambarnya kan kosongan, tidak ada warna apapun. Tugas adik-adik adalah mewarnai. Mewarnainya pakai apa, Kak? Nah, mewarnainya itu pakai cat dan barang-barang yang ada di rumah kalian. Kalau tadi Kakak karena hanya punya cotton bud, tadi Kakak pakai cotton bud. Cotton budnya diikat-ikat, terus kemudian Kakak ambil cat, terus Kakak warnain deh kayak gini. Tuh, ini Kakak contohin ya. Nih. Tuh. Ini Kakak warnain. Ditotol-totol pakai cotton bud. Nih ada beberapa warna. Gitu ya adik-adik. Nah, adik-adik boleh bebas misalnya mau menggunakan brokoli atau mau pakai bubble wrap boleh, atau mau pakai kertas yang dikremes-kremes juga boleh mewarnainya. Pakai apa lagi ya mewarnainya? Pakai sawi. Pakai sawi juga bisa loh adik-adik, atau apapun. Adik-adik boleh berkreasi sebebas adik-adik. Kita bisa menggunakan apa yang kita miliki dan membuat sesuatu yang indah seperti ini ya. Nih indah nih, tadi Kak Teo nih yang bikin juga bagus ya. Tuh, ini tadi yang Kakak kerjakan, juga bikin ikan. Oke adik-adik, semangat mengerjakan creative time-nya. Untuk hasilnya ditunggu sampai hari Senin pukul 9 malam. Adik-adik boleh share karya adik-adik di grup masing-masing. Selamat mengerjakan! Adik-adik, gimana firman Tuhannya? Seru banget kan? Nah, adik-adik harus bisa menerapkan firman Tuhan yang udah kita dengarkan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk membantu adik-adik memberikan persembahan. Tapi sebelum memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan. Dan sekarang saatnya kami untuk memberikan sebagian dari berkat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu. Biarlah apa yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Adik-adik, mari kita simak pengumuman berikut ini. Adik-adik, ibadah Rocky Online kali ini telah selesai. Adik-adik, sampai jumpa di ibadah Rocky Online minggu depan. Happy Sunday dan God bless you. Dadah!